There's nobody here. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini berjudul Halampoi. Film ini menceritakan seorang anak yang sangat sayang sama ibunya, tapi lama-lama dia nyobain pabriknya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, karena itu semua gratis. Kita lanjut ke alur ceritanya, cekibrot. Film diawali pria polos bernama Halam. Dia sangat suka menyendiri, apalagi setelah sepeninggal ibunya. Kegiatannya hanya seputaran rumahnya saja. Halam masih memiliki ayah yang bernama Julius, yang telah menikah lagi tak lama setelah ibunya meninggal dengan wanita bernama Periti. Hal itulah yang membuat Halam sangat merindukan ibunya. Sekarang yang mengerti Halam hanya tersisa Lucy, kakak perempuan Halam. Halam menghabiskan banyak waktunya di sebuah rumah pohon yang dia bangun bersama ibunya. Terkadang dia merenung di danau tempat dulu ibunya menyuapin Halam. Tergambar jelas Halam sangat merindukan ibunya. Di suatu malam, keluarga kecil mereka makan malam bersama. Nampaknya Halam benar-benar tidak suka dengan ibu tirinya itu, karena di hatinya posisi sang ibu takkan pernah bisa digantikan. Tapi inti dari makan malam ini adalah sebagai perayaan untuk Lucy yang akan merantau besok hari. Halam merasa sedih, orang satu-satunya yang mengerti dirinya akan pergi. Tapi apalah daya, Halam hanya bisa tidur di rumah pohon sambil menatap foto sang ibu, dengan harapan ibunya akan bersama dirinya selalu. Pagi hari sang kakak pun berangkat, tapi Halam dengan sengaja tidak keluar dari rumah pohonnya karena Halam merasa sangat berat melepas kepergian sang kakak. Lucy terus-menerus mencari keberadaan adiknya itu, sampai akhirnya dia harus segera berangkat karena takut ketinggalan pesawat. Saat itu Halam yang berubah pikiran mencoba mengejar untuk mengucapkan salam perpisahan, namun sang kakak tak terkejar. Ketika makan siang, ayah dan ibu tirinya merencanakan kepergian Halam juga. Tapi Halam menolak mentah-mentah karena dia tahu itu hanya akal bulusnya si Periti, sang ibu tiri. Setelah makan, sang ayah mengajak JJB jalan-jalan berhadiah sambil mengobrol. Si ayah mengatakan dia tidak suka punya anak yang suka suujon. Tapi Halam menganggap kematian ibunya itu ada yang janggal, dan dia yakin kalau Periti ikut terlibat dalam kejadian itu, di mana perahu yang dinaiki ibunya itu bolong. Seakan semua telah direncanakan. Keesokan harinya, Periti pun mendatangi Halam di rumah pohonnya. Di sana Periti membacakan buku harian Halam yang sudah ia copy sebelumnya. Dan ternyata dari buku hariannya itu adalah ungkapan kekaguman Halam terhadap kecantikan Periti. Halam awalnya sangat marah, tapi Periti pura-pura mengaku sebagai pembunuh ibunya Halam. Kemudian Periti menggoda Halam sehingga dia luluh dan melakukan blaam-blaam. Setelah selesai, Periti dengan lembut menyuruh Halam pergi ke kota agar pok-pok nyoy mereka tidak diketahui sang ayah. Karena sudah merasa plong, dengan sukarela Halam pun pergi ke kota. Halam yang tak punya tujuan terluntang-lantung di kota. Karena hal itu, dia dicurigai sebagai anggota teroris dan dikejar-kejar oleh polisi. Karena sudah terbiasa dikejar debt kolektor pinjol, Halam pun akhirnya bisa lolos dari polisi. Dia bersembunyi di tempat gengset. Dia terbangun di pagi harinya karena dikerubungin tikus-tikus. Ketika akan pergi, Halam sangat terkejut. Dia melihat wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Dia pun mengikuti wanita itu sampai akhirnya dia sampai di tempat dia bekerja. Ternyata wanita itu seorang HRD.
di sebuah hotel yang lumayan mewah. Halam yang terus menatapi wanita itu yang membuat wanita itu menyadari keberadaan Halam dan bertanya apa yang dia bisa bantu. Dengan spontan Halam menjawab, dia lagi mencari pekerjaan. Lalu wanita itu memberikan kartu nama agar Halam bisa melamar pekerjaan. Tapi Halam tetap diam di situ. Hal itu membuat wanita itu iba dan langsung memberi Halam pekerjaan sebagai tenaga harian di kitchen. Halam pun dengan ikhlas menjalani pekerjaan itu. Cutlery. What is the hurry? But it's my job. Setelah pulang kerja, Halam lanjut membuntuti wanita itu yang bernama Kate. Dari mulai ngedet sampai ke apartemennya, si Halam ini terus membuntuti si Kate, yang akhirnya kegiatan itu dia jadikan rutinitasnya. Suatu hari Halam tahu Kate tidak ada di apartemennya, sehingga dia bisa masuk ke apartemen Kate. Di sana Halam menyadari kalau dia bisa memata-matai Kate dari jarak jauh, dari puncak hotel tempat ia bekerja. Keesokan harinya, Halam mulai naik ke puncak hotel itu. Tapi hal itu belum membuat Halam cukup puas. Dia juga selalu datang ke apartemen Kate untuk mengintip langsung dari jendela atas. Suatu malam, hati Halam merasa sangat gelisah karena dia melihat wanita pujaannya itu sedang belam-belam dengan pria yang telah mempunyai istri dan anak. Yang ternyata Kate bekerja sebagai HRD yang mempunyai kerja sampingan, yaitu menjual surabi basah di marketplace. Dengan sangat kecewa, Halam mencoba untuk melupakan Kate dan kembali merenungi sosok ibunya. Kemudian Halam pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kalau ibu tirinya yang telah membunuh ibu kandungnya dengan melubangi perahu yang dinaiki sang ibu. Setelah pulang dari kantor polisi, Halam kembali mengingat orang yang mirip dengan ibunya itu. Yang masih dalam waktu jam kerja, Halam diam-diam naik ke puncak lagi untuk mengintip Kate, wanita pujaannya, yang tanpa sadar aksi itu tertangkap basah oleh atasannya. Atasannya itu menegur Halam dan mengancam akan melaporkan Halam. Tapi Halam mengancam balik kalau dia akan buka mulut tentang perselingkuhannya dengan Kate, yang ternyata Kate semalam itu blaam-blaam dengan atasannya Halam. Karena gak mau ambil pusing, atasannya itu langsung memecat Halam. Halam pun pulang dengan ekspresi datar, sampai ketika atasannya itu pulang ke rumah. Ternyata di sana sudah ada Halam yang sedang bermain dengan anak dan istrinya. Lalu Halam pun kembali mengancam. Mau tidak mau, atasannya itu menerima kembali Halam bekerja. Kemudian Halam pun kembali bekerja dengan rajin dan terapti. Sampai-sampai si Kate memuji kerjaan si Halam dan menaikkan jabatannya sebagai front office. Melihat performa kerja Halam yang terus meningkat, membuat Kate sangat tertarik dan berniat menjalin hubungan baik dengan Halam. Diawali dengan memberi ucapan selamat dan merayakan hari ulang tahunnya si Halam. Nasib mujur bagi Halam karena teman-teman yang lainnya pulang duluan. Yang tersisa hanya Kate dan Halam. Kate yang sudah lihai langsung mengajak Halam mampir ke apartemennya dengan maksud jogging membakar kalori bareng-bareng. Tapi Halam yang masih polos pun jadi bingung harus mulai dari mana, yang akhirnya hanya dipepende agar tidurnya nyenyak. Keesokan harinya, Kate pun jadi malu dengan kejadian semalam. Dia pun meminta maaf pada Halam, tapi Halam akhirnya memberanikan diri untuk membuka hati termasuk celananya untuk HRD gemoy itu. Semenjak kejadian itu, Halam menjadi semakin giat lagi untuk bekerja karena dia telah menemukan penyemangat di tempat kerja dan di ranjang. Setiap hari, Halam dan Kate terus bersama. On you go.
Suatu hari ketika kerja, Halam dipanggil temannya. Ternyata orang tua Halam mencarinya. Di sini ayahnya Halam mengatakan dia berniat akan menjual rumahnya dengan alasan untuk modal proyek lebih besar. Tapi Halam sudah tahu kenapa rumahnya akan dijual, karena ayahnya terlilit hutang, rungkad di Zeus, ngejar-ngejar Max Wayne. Halam sangat kecewa pada ayahnya karena rumah itu satu-satunya peninggalan ibu kandungnya. Halam juga berpikir ayahnya terlilit hutang karena ulah si Peretti, yaitu ibu tirinya. Akhirnya Halam pun menyamar seperti Joker untuk membunuh si Peretti. Halam pun menculik ibu tirinya itu dan berniat menenggelamkannya di danau. Tapi alhamdulillah Halam diberi keelingan dan sadar sehingga tidak jadi membunuh ibu tirinya itu. I hate you. Halam kemudian dihampiri oleh ayahnya yang akhirnya memberitahu kebenaran dari kematian ibunya, yang ternyata emang Peretti tidak terlibat apapun atas meninggal ibunya itu. Akhirnya Halam bisa menerima kenyataan atas kepergian ibunya. Halam pun kembali ke kota untuk menjalin hubungan serius dengan Kate, wanita pujaan hatinya itu. Tapi sayang, Kate telah mempunyai cowok baru dan Halam tidak diperbolehkan masuk kembali ke dalam apartemennya. Kate mengatakan Halam masih terlalu muda dan mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Film pun tamat. Gimana mengerti? Si Halam ini terlalu bodoh dan pasrah akan namanya perasaan apalagi cinta. Mungkin di dunia nyata seperti si Fajar sad boy. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.